Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Kami CGP Angkatan 9 Provinsi Lampung dan saya Nina Rosita. Saya Muhammad Akbar. Dan saya Siti Maidaro. Kami akan melakukan proses coaching sebagai observer. Selamat menyaksikan. Rina, Waalaikumsalam Siti. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Jadi gini ya Bu ya. Jadi sebelum saya melakukan observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Kemudian sebelum itu saya ingin mendiskusikan beberapa yang nanti akan saya nilai dari proses coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama yaitu saya ingin memberikan penilaian mengenai mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga yaitu memberdayakan coaching. Selain itu juga saya akan mencoba untuk menilai dari prinsip coaching itu sendiri, di mana ada 3, kemitraan, kemudian mendengarkan proses ekspresi aktif, kemudian yang ketiga yaitu memberdayakan potensi dari coach itu sendiri. Baik, kemudian ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya tanyakan, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang mau saya kembangkan ada 3 kompetensi coaching Bu. Yang pertama mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh atau present, dan juga yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, dari ketiga kompetensi itu bagian spesifik apa yang ingin diobservasi Bu? Ada 2 yang mau saya jadikan sebagai spesifik gitu ya Bu ya. Yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif gitu. Baik, jadi ada 2 kompetensi yang spesifik yaitu yang ingin diobservasi oleh saya. Yang pertama adalah pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, saya ingin menanyakan indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa itu? Indikator yang ingin saya capai adalah bagaimana saya bisa menggali untuk coach saya untuk mengeluarkan gagasannya sendiri gitu, untuk menyelesaikan permasalahan dia sendiri gitu. Jadi nggak harus saya yang tuntun atau misalnya saya yang memberikan solusi untuk permasalahan dia gitu. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini adalah Ibu ingin menggali potensi dari coach itu sendiri sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa kita tuntun. Baik Ibu, ini sudah di akhir sesi Ibu. Saya ucapkan semoga lancar proses coachingnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Akbar. Waalaikumsalam Ibu Nina. Ya kalau kabar badan sehat Bu, tapi pikiran ini loh Bu, lagi suntuk, lagi ada masalah Bu. Bisa cerita nggak sama saya? Bisa mengurai permasalahan Ya makanya itulah Bu ya, kita sambil ngobrol santai di Coffee Seo samping sekolah ini. Saya mau cerita sama Ibu ini Bu, tujuannya karena ada masalah mengenai murid saya di kelas. Murid ini kan sebenarnya dia sudah ketiga kali ini Bu. Dia namanya Mamat Yamal. Jadi sudah ketiga kalinya ini dia ini mencuri Bu di kantin sekolah. Jadi kebetulan kantin ini di kantinnya Teh Sana yang sudah berdagang dari tahun 85 Bu. Jadi yang pertama dia mencuri bakwan, nggak dia bayar, ngomongnya sudah bayar, lalu diikhlaskan sama Teh Sana. Kemudian yang kedua dia ini mencuri lagi Bu, mencuri es puter, lapor Teh Sananya, dia ngambil tapi ngomongnya ini loh Bu, udah bayar, kartunya belum bayar. Lalu sempat sudah saya kasih solusi, saya bayar sama Teh Sana. Nah nggak taunya yang ini ketiga lagi nih Bu,
Dia ini maling lagi Bu. Dia ini maling apa ya, telur ceplok itu loh Bu, sate telur itu. Ngambil 3 kok langsung kabur. Pas teh sanahnya itu lagi ke kamar mandi, tapi dilihat sama teh sanah gitu loh Bu. Lalu teh sanah ini jadi masalah, melaporkannya nggak ke saya lagi Bu. Karena mungkin selalu berulang, dia lapornya ke kepala sekolah. Iya, karena kebetulan kepala sekolah kami kan baru Bu. Jadi dia ingin menjaga nama baik sekolah. Dengan adanya kejadian ini dan yang dilaporkan ini sudah ketiga kalinya. Makanya saya ditegur kemarin secara lisan. Apa tidak ada pembinaan dari saya? Iya. Jadi saya sudah pernah bicara dengan Mama Tiama Bu. Memang latar belakang keluarganya broken home, sudah bercerai. Sempat saya sudah bilang kalau tidak ada uang untuk jajan karena nggak dikasih, dia kan tinggal di rumah neneknya. Di rumah neneknya ini hanya ada ibunya tidak bekerja. Jadi sempat saya bilang kalau kamu nggak ada jajan minta sama bapak. Nah sering juga saya kasih Bu, tapi memang karena sudah karakternya mungkin ya dan pengaruh lingkungan, dia selalu mengulangi lagi tanpa saya tahu itu gitu loh. Jadi saya pikir terkait masalah ini sudah tidak bisa kita bicarakan ke anaknya Bu. Nah solusinya saya ini ada rencana ingin memanggil orang tuanya Bu, baik ibu maupun ayahnya, karena informasinya kalau hari Sabtu Minggu dia ini ikut ke rumah ayahnya sudah nikah lagi ya. Jadi kalau mungkin nanti ada pembinaan juga dari orang tuanya, mudah-mudahan anaknya bisa berubah ya. Saya ingin bicara yang baik-baik sih Bu, artinya mumpung anak ini masih kecil, masih bisa kita arahkan gitu loh Bu, supaya karakternya jangan sampai ketika sudah besar nanti bukan lagi dipanggil oleh guru, tapi dipanggil oleh polisi masuk penjara. Nah seperti itu. Jadi seperti ini Bu, saya sudah bicara dengan Mamat bahwa saya akan panggil orang tuanya, dan saya mungkin setelah ini ingin menghadap kepala sekolah supaya minta izin supaya Ibu Resda di TU membuatkan surat panggilan Bu, panggilan orang tua. Dan saya rencanakan itu di hari Senin. Saya kan hari Senin jam pertama kosong. Nanti mungkin saya undang di jam itu. Mungkin nanti ada juga kepala sekolah sebagai saksi dan mediasi di ruang kepala sekolah. Kita ngobrolnya supaya kekeluargaan lah Bu gitu loh. Supaya harapan saya anak ini tolong di rumah ini dibina juga, diajarkan juga supaya jangan mencuri itu jadi kebiasaan dia gitu loh. Karena informasi dari kawannya juga, rupanya di lingkungan masyarakat sering mencuri. Baru minggu lalu dia disidang Bu karena mencuri celana dalam tetangganya. Gitu. Jadi ini Pak, tadi kan Bapak sudah meminta bantuan kepala sekolah ya, ada yang masuk nih Pak. Kalau misal bisa diselesaikan sendiri sama Kebetulan kalau di SD ini Bu, kita merangkap guru kelas ya, kita harus melakukan bimbingan dan konseling juga karena tidak ada spesial guru BK, tidak ada khusus guru BK kalau di SD tidak ada. Jadi kita yang melakukan bimbingan dan konseling itu. Jadi Mamat ini kan sudah kelas 6 ya Bu.
2 bulan lagi dia sudah melakukan ujian. Jadi mungkin kalau kita keluarkan tidak Bu, ini harapannya masih bisa kita lakukan pembinaan, masih bisa kita didik supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Nina. Saya sudah lega Bu, saya sudah plong hatinya, sudah bercerita, dan saya menemukan solusi dari pikiran saya ini. Mudah-mudahan nanti kalau saya sudah eksekusi, saya sudah lakukan solusinya, nanti saya bercerita lagi dengan Ibu. Benar Bu, karena yang celana dalam tetangga yang dicuri itu baru nikah tetangganya Bu. Makanya kita harus lakukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Jadi proses Bapaknya apakah Bapak sudah terbuka melaporkan Iya Bu. Siap Bu. Terima kasih banyak ini ya Bu ya. Baik Pak, ini waktunya sudah habis Pak, bentar lagi kita pulang Pak. Oh iya. Siap Bu. Siap Bu. Makasih ya Bu. Itu Bu Nina. Waalaikumsalam Bu Siti, kita berjumpa lagi. Iya, betul sekali. Tadi sudah menyelesaikan coaching ya Bu ya? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Lancar ya Bu? Kabar coaching saya. Alhamdulillah lancar. Jadi ini masuk ke sesi pasca observasi. Oke, baik Bu. Jadi saya akan melakukan beberapa pertanyaan, yaitu menurut Ibu, bagaimana performa Ibu selama melakukan coaching barusan yang Ibu lakukan? Saya merasa sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, tapi mungkin masih banyak kekurangan Bu, karena emang kendala saya juga untuk melakukan pertanyaan berbobot gitu. Tapi alhamdulillah coaching saya bisa mengeluarkan gagasan tersendiri untuk menyelesaikan masalah gitu. Alhamdulillah ya Bu. Boleh saya membacakan hasil pengamatan saya? Boleh banget Bu, saya menunggu itu juga. Terima kasih. Jadi ada beberapa penilaian yang saya amati selama Ibu melakukan coaching tadi. Yang pertama yaitu Ibu sudah baik dalam mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian alur coaching juga sudah sesuai dengan alur kita tadi, kemudian si coach juga sudah menyampaikan rencana aksi yang dia sampaikan sendiri, kemudian dari rencana aksi tersebut sudah disampaikan komitmennya bagaimana dan rencana tindak lanjut dari coaching itu sendiri. Itu Ibu, kira-kira gimana nih pendapat Ibu hasil pengamatan yang saya lakukan? Saya senang sekali gitu Bu, ternyata hasil pengamatan dari Ibu sesuai dengan harapan saya Bu. Berarti saya sukses gitu, lumayan sukses untuk melakukan proses coaching ini Bu. Iya, alhamdulillah Ibu ya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir Ibu. Oh iya Bu, silakan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sebagai rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan coaching yang barusan tadi? Oke, sebenarnya saya merasa kesulitan Bu untuk yang pertama menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu kan. Kadang kan nanti coaching tidak bisa menyampaikan atau bisa menjelaskan pertanyaan yang saya sampaikan. Ujung-ujungnya coaching tidak bisa menemukan gagasannya tersendiri. Mungkin itu yang mau saya kembangkan lagi Bu untuk proses coaching di kedepannya. Jadi
kompetensi yang menurut Ibu ingin dikembangkan lebih lanjut itu adalah pertanyaan berbobot Iya, gitu ya Bu ya, sehingga lebih detail dan dapat menggali potensi dari coach itu Iya, sendiri. benar sekali. Baik Ibu, sebelum saya mengakhiri, kira-kira ada yang ingin disampaikan? Mohon doanya ya Bu ya, semoga saya bisa melakukan proses coaching ini dengan baik lagi, dengan sabar lagi, dan bisa menyelesaikan, membantu rekan-rekan untuk menemukan gagasannya tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Baik. Jadi Ibu terus semangat, Ya, terima kemudian kasih. terus berlatih sehingga potensi coachingnya akan lebih baik lagi. Amin Bu, mohon doanya. Ya, terima kasih sama-sama ya Bu ya. Jadi saya akhiri sesi dari pasca observasi ini. Terima kasih sudah